Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ilmuwan adalah orang yang kompeten di suatu bidang. Ilmuwan identik dengan penelitiannya. Tak jarang penelitian itu memberikan pengetahuan baru atau memberikan pencerahan kepada orang lain, atau bahkan untuk penelitinya sendiri. Untuk pencerahan tersebut ternyata bisa membuat pikiran para ilmuwan takjub. Penasaran siapa saja ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian? Ini dia penjelasannya. 1. Jacques Yves Cousteau, seorang ahli oceanographer dan ahli selamat terkemuka dari Prancis. Beliau melakukan eksplorasi bawah laut. Tiba-tiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak tercampur dengan air laut, seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan fenomena itu. Profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20, yang artinya dia memberikan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Cousteau kagum dan dikatakan ia memeluk Islam. Sekedar informasi, Jacques Yves Cousteau lahir di Perancis pada 11 Juli 1910 dan meninggal dunia di Paris pada 25 Juni 1997. 2. Maurice Busaili. Maurice Busaili dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun. Ia merupakan ahli bedah asal Prancis yang lahir pada 19 Juli 1920. Beliau kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsam untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam lautan ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Hal tersebut sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran bahwa dia mati karena ditelan ombak. Busaili kemudian merilis laporannya yang berjudul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Kabarnya setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Busaili beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Busaili hingga ia menjadi seorang mu'allaf. Tiga. Profesor William Brown. Majalah Science Journal of Plant Molecular Biology mengungkap hasil penelitian yang dilakukan tim ilmuwan Amerika Serikat. Tim meneliti suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara itu keluar dari tumbuhan dan peneliti merekamnya dengan alat perekam canggih. Dari alat perekam itu getaran ultrasonik diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat dipantau di monitor. Para ilmuwan ini kabarnya membawa hasil penemuan mereka ke hadapan tim peneliti Inggris di mana salah seorang adalah peneliti muslim. Mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah. Ilmuwan lalu kagum dengan apa yang mereka saksikan. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Peneliti muslim lalu memberi hadiah berupa mushaf Al-Quran dan terjemahannya kepada Profesor William, salah satu anggota tim peneliti Inggris. Pada suatu kesempatan,
Sang profesor mengatakan bahwa dalam hidupnya ia belum pernah menemukan fenomena semacam ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup mentafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain, ungkap William Browns. 4. Fidelma O'Leary. Fidelma merupakan ahli neurologi yang berasal dari negeri Paman Syam, Amerika Serikat. Ia mendapatkan hidayah ketika meneliti saraf otak manusia. Saat ia melakukan penelitian, ia menemukan bahwa beberapa urat saraf di otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Ia menemukan bahwa darah tidak akan masuk urat saraf di dalam otak, kecuali ketika seseorang melakukan gerakan sujud dalam salat seperti yang dilakukan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak melakukan salat, maka otak tidak dapat menerima darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. 5. Leopold Werner. Profesor Dr. Leopold Werner merupakan seorang psikiater serta sekaligus neurologi berkebangsaan Austria, serta agama saat sebelum Islam yaitu Kristen. Dari remaja dia sudah banyak mendapatkan kejanggalan dalam agama Kristen. Pada akhirnya ia mempelajari Islam. Satu di antara yang ia cermati yaitu mengenai kewajiban wudhu saat sebelum melakukan sholat, serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah jima dengan istri. Serta dalam agama Kristen tidak ada ketentuan bersuci seperti ini. Bahkan juga orang Kristen tuturnya walaupun dalam kondisi junub atau habis bersetubuh dengan istri tanpa mandi langsung pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Profesor Leopold Werner menemukan sesuatu yang mengagumkan pada wudhu. Ia menyampaikan satu kenyataan yang amat mengagetkan. Kalau pusat-pusat saraf yang paling sensitif dari tubuh manusia nyatanya ada di bagian dahi, tangan, serta kaki. Pusat-pusat saraf itu amat peka pada air yang segar. Dari sini ia temukan hikmah di balik wudhu yang membersihkan pusat-pusat saraf itu. Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudhu bukan sekadar milik serta rutinitas umat Islam, namun untuk semua umat manusia secara keseluruhan. Dan selalu membersihkan air segar pada pusat-pusat saraf itu memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat sarafnya. Selanjutnya Leopold memeluk agama Islam serta merubah nama menjadi Baron Omar. Tiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mempunyai hikmah kebaikan di baliknya. Renungkan kalau wudhu yaitu ritual pengkondisian semua segi hidup, dari mulai psikologis dan fisiologis. 5 panca indera harus terkena seluruh tanpa kecuali disapu oleh air wudhu. Mata, hidung, telinga, dan semua kulit tubuh ini benar-benar mengagumkan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau katkus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. 6. Keith Moore. Keith Moore adalah Presiden EECA, American Association of Clinics Autonomy, antara tahun 1989 dan 1991. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur Clinical Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Keith L. Moore. Lalu sang profesor melihatnya dan berkata, "Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah penciptaan yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Ayat tersebutlah yang membuat sang profesor akhirnya memeluk agama Islam dan merevisi beberapa kajian ilmiahnya karena Al-Quran ternyata telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor gusar. Ia merasa materi yang ditelitinya selama ini terasa belum lengkap atau ada tahapan dari perkembangan embrio yang kurang. 7. Masaru Emoto. Masaru Emoto adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2003, penelitian Masaru Emoto melakukan penelitian dan mengungkap adanya suatu keanehan terhadap suatu sifat air. Ia menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-berubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klaterisasi molekul air yang berbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlebih menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif sekitarnya seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari 2000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water atau pesan dari air yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulannya, sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang ditulis atau dicelupkan ke dalam air tersebut. Sampai sekarang Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversial. Ernest Braun dari Bragiston di tahun Swiss telah mencoba dalam laboratoriumnya metode pembuatan foto kristal seperti yang diungkapkan oleh Emoto. Sayangnya hasil tersebut tidak dapat direproduksi kembali walaupun dalam kondisi percobaan yang sama. Dalam kajian Masaru Emoto dengan tekun melakukan penyelidikan tentang perubahan molekul air. Air murni dari mata air di Pulau Honshu didoakan mengikuti tradisi agama Shinto, lalu didinginkan sehingga min 5 derajat Celcius. Kemudian dia ambil gambar dengan mikroskop elektron dengan kamera kualitas tinggi. Ternyata molekul air tersebut membentuk kristal segi 6 yang indah. Uji coba air diulangi dengan membacakan kata arigato atau terima kasih dalam bahasa Jepang di depan botol air tadi. Kristal yang terbentuk sangat indah. Lalu dicoba dengan menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato. Kristal membentuk dengan keindahan yang sama. Selanjutnya ditunjukkan kata setan, maka molekul air berbentuk buruk. Diputarkan musik simfoni Mozart. Kristal muncul berbentuk bunga. Ketika musik heavy metal diperdengarkan, molekul kristal air itu terus hancur. Ketika 500 orang berkonsentrasi memusatkan pesanan pis di dalam sebuah botol, kristal air tadi mengembang bercabang-cabang dengan indahnya. Dan ketika diuji dengan dibacakan doa Islam, kristal bersegi 6 dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang bernama air ini. Sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling setia dan amat peka sekali dalam menjalankan perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dari hasil penelitiannya, Masaru Emoto membuktikan air Zam-Zam memiliki struktur unik dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Sejarah telah membuktikan khasiat dan keistimewaan air Zam-Zam dari zaman ke zaman. Karena keistimewaan dan keunikan air Zam-Zam ini, ia pun kemudian memeluk agama Islam. 8. Tegatat Tejasen. Tegatat Tejasen adalah ilmuwan Thailand dari bidang anatomi. Tegatan Tejasen masuk Islam dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan yakni epidermis, dermis, dan cutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf.
Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati syaraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini, orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf efren dan efren yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Tanggal 3 November 1983 adalah hal bersejarah bagi Tagatat, karena pada hari itu dia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahu bahwa hal layak umum bahwa ia masuk Islam. 9. Garner NASA. Mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Garner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Ia menyayangkan sekelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya. Menurutnya sesuai dengan hadis Nabi bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah atau tingkat suhunya sedang. Tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Sayyid menegaskan, terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari-hari biasa ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Lailatul Qadar di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Hal ini sudah pernah ditemukan Badan Antariksa NASA 10 tahun yang lalu, namun mereka enggan mempublikasikannya. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA Garner, seperti yang dikutip oleh harian Al-Wafid Mesir. Abdul Basit Asyaid, Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit Asyaid dalam sebuah program di TV Mesir Said juga menegaskan, pakar Garner akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Ini bukan pertama kalinya NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam Jaglog Nazar pernah menegaskan, NASA pernah meremov satu halaman di situs resminya yang pernah dipublis selama 21 hari. Halaman ini tentang hasil ilmiah yakni cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Ma'mur di langit. Said menegaskan, jendela yang berada di langit itu mirip yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atas, tentu mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahwa kami adalah orang yang kena sihir. Surat Al-Hijr ayat 14. Saat itu, Garner dengan bukti jelas bahwa jagat raya saat itu gelap setelah jendela itu tersibak. Karenanya setelah itu Garner mendeklarasikan keislamannya. 10. John Dean. Kisah John Dean kembali pada Islam bermula ketika ia memutuskan bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Ia bekerja di industri kesehatan dan nutrisi. Bidang itu kebetulan sedang membutuhkan individu seperti dirinya. Mereka membutuhkan saya guna membangun industri mereka. Saya tahu negara ini begitu kaya, banyak uang di sini. Ketika tiba di Riyadh, John sebelumnya tidak tahu banyak tentang Islam. Yang ia tahu Saudi seperti negara Arab lainnya, kaya minyak, terlibat perang dan pertikaian. Ia sempat khawatir apabila pilihan ini terbaik baginya atau tidak. Dengan berbekal keyakinan tinggi dan bermodalkan pemahaman tentang Islam, John memulai petualangannya di Jazirah Arab dengan satu tujuan, tidak terlibat dalam hal buruk seperti di penjara. Setiap hari John membaca buku tentang Islam. Baginya Islam merupakan hal yang asing meski ia berteman dengan penganut Hindu, Buddha, ateis atau Yahudi. Sekelebat membaca ada ketertarikan. Maklum, ia seorang peneliti biologi yang haus akan rasa ingin tahu. Memang ketertarikan itu lebih kepada ilmu pengetahuan, belum sampai menyentuh aspek spiritual. Saya memang pribadi yang gemar membaca hal yang menarik, semisal saja Muhammad Ali, Bruce Lee, kata dia. Dean mendapati Al-Quran begitu sederhana bahasanya sehingga mudah dipahami. Ayat-ayatnya sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat mengejutkan. Sangat bertolak belakang dengan asumsinya bahwa Al-Quran sangat kaku dalam mengatur kehidupan umat Islam. Dean mendapat penjelasan dari seorang rekannya yang lainnya bahwa Islam juga berfungsi sebagai panduan hidup. Yang paling menyenangkan dalam Islam menurut Dean
adalah perintah agama tersebut untuk membuktikan semua ayat-ayat Al-Quran jika mampu. Agama Islam juga menyarankan untuk terus belajar kepada pemeluknya. Din bersyukur bisa bertemu orang-orang yang mampu membuka matanya bahwa yang dipercayainya selama ini tentang Islam ternyata salah. Dan ketika dia mulai mempelajarinya, agama tersebut ternyata mudah dipahami dan masuk akal. Setelah menyadari hal tersebut, Din mengungkapkan keinginannya untuk menjadi mu'allaf. Ditemani 2 rekannya, Din mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabat yang beriman, itulah 10 ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian dan yakin dengan agama Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.